Nah, sekarang teknik lain selain teorema yang tadi, kalau di buku disebutnya lemma sih. Jadi boleh sebut teorema atau lemma. Lemma itu adalah teorema bantu. Nah, di sini salah satu cara membuktikan konvergen seragam bisa menggunakan kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy sebenarnya sudah kita kenal kan waktu membuktikan konvergen di barisan biasa, barisan bilangan real waktu analisis real 1 ya. Nah, sekarang kriteria Cauchy ini, teorema Cauchy ini untuk konvergen seragam itu bilang apa? Bilang kalau kita punya Fn terbatas, sama ya, syarat premisnya adalah dia terbatas pada A. Nah, si barisan fungsi Fn ini dikatakan konvergen seragam ke fungsi F terbatas. Nah, si F-nya di sini harus terbatas juga jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat bilangan n yang bergantung pada epsilon gitu. Dia sehingga untuk setiap m dan n yang lebih besar daripada n epsilon tadi yang ini berlaku norm seragamnya pada A dia kurang dari epsilon. Nah ini kita ingat-ingat lagi yang tadi saya sebutkan di awal kalau si norm ini yang saya sebutkan di awal, kalau kita punya kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, ini artinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, ini kan Px dia kurang dari epsilon untuk setiap x anggota A gitu ya. Nah berarti yang ini juga sama, untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 diminta apa namanya Fn min Fn gitu kan, kurang dari epsilon, artinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 Fm min Fmx min Fnx dia kurang dari epsilon untuk setiap x anggota bilangan asli. Bilangan asli untuk setiap x anggota himpunan A. Nah, di sini jadi di sini norm seragam, di sini langsung saja kita pakai mutlaknya. Jadi tidak perlu lagi membuktikan supremuman ya. Di sini berarti tidak perlu supremum gitu ya. Nah, dari sini gimana sih caranya menggunakan kriteria Cauchy ini untuk membuktikan kekonvergenan seragam? Nah, di sini ada dua contoh, saya hanya menggunakan dua contoh saja karena tadi sudah banyak contoh ya untuk teorema sebelumnya. Nah, yang ini saya akan menggunakan contoh untuk Fnx-nya sama dengan x per n, Fx-nya sama dengan 0 untuk x anggota 01. Nah, di sini berarti kita sudah tahu Fn-nya terbatas tadi kan ya. Yang penting syaratnya cuma itu aja, Fn-nya terbatas. Sekarang kita berarti ambil epsilon, sembarang epsilon lebih besar daripada 0. Terus, nah kita akan tentukan nilai n-nya berapa ya, n besarnya. Nah, sekarang belum kita tentukan dulu, kita sedang motret dulu. Yang akan kita cari adalah ini kan, Fm min Fn kurang dari epsilon. Nah, atau kita yang akan kita cari ini ya, min Fn x kurang dari epsilon. Nah, ini tuh apa sih? Berarti ini tuh adalah x per m dikurangi x per n. Oke, bisa juga kita bilang kalau ini adalah mutlak x kurangi 1 per m. Nah, disinilah peran si n itu bekerja. Karena tadi di teorema Cauchy bunyinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat n epsilon anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap m n yang lebih besar daripada n epsilon berlaku apa? Fm norm seragam Fm min Fn kurang dari epsilon. Nah, disinilah si n itu bekerja karena dia m-nya kurang dari n, n-nya kurang dari lebih besar daripada n. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa?
kesamaan segitiga. Kita tahu kalau kita punya A min B, dia selalu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Gitu ya, kita menggunakan kesamaan segitiga yang itu. Jadi di sini kita pakai X, lalu di sini berarti dia 1/M ditambah 1/M mutlak gitu ya. Oke, nah karena M selalu lebih besar daripada N, maka 1/M kurang dari 1/N. Ini juga sama, 1/N kurang dari. Nah, dari sini kita peroleh dia kurang dari 1/M itu dia kurang dari 1/N, berarti kita langsung aja kita bilang dia kurang dari 2/N gitu ya. Boleh ya, yang ini kurang dari 1/N, ini kurang dari 1/N. Nah, karena X-nya di sini terbatas antara 0 dan 1, kita boleh bilang dia kurang dari 1 ya. Berarti ini kurang dari sama dengan 2/N. Nah, kita inginnya belakangnya epsilon di sini, berarti N yang kita pilih adalah N-nya epsilon apa? Berarti dari sini kita harus pilihnya N-nya adalah 2/epsilon. Ya, betul ya? Oke. Nah, oke, dari sini berarti ini saya. Nah, sekarang cara menulis bukti formalnya, kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat N sama dengan 2/epsilon, sehingga untuk setiap M, N lebih besar daripada N, akan dibuktikan langsung aja, atau maka ini X/M per X/N dia kurang dari ini langsung kurang dari ini, maka dia kurang dari 2/N, kurang dari 2/N sama dengan epsilon, atau maka akan ditunjukkan ADT itu akan ditunjukkan ya N F. Nah, udah terbukti deh dari sini, udah terbukti, kita tinggal pilih N-nya sama dengan 2/epsilon. Nah, yang sebelah kanan juga sama sebenarnya. Berarti kita tinggal ambil epsilon lebih besar daripada 0, karena HN-nya udah terbatas ya. Nanti kita pilih N-nya berapa. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa Fmx min Fnx dia sama dengan apa nih? X kuadrat plus Nx per N Mx ya, Mx per M min X kuadrat plus Nx per N. Oke. Dari sini berarti kita punya X kuadrat dikeluarin, berarti dia 1/M min 1/N gitu ya. Lalu di sini kita punya ya ini Mx per M dia sama dengan X gitu kan. Ini juga Nx per N sama dengan X, berarti X dikurangi X hilang ya. Betul ya, berarti tinggal ini. Oh, kalau gitu sama saja sama sebelah kiri ya. Berarti dia sama dengan sebelah kiri udah ya, sama ya. 1/M. Ini kurang dari X kuadrat plus 1/M. Berarti dari sini ya udah, ini kurang dari X kuadrat 2/N. Nah, karena X nya antara 0 dan 8, berarti X kuadratnya dia maksimalnya 64. Berarti ini kurang dari 64 kali 2, 128/N. Gitu, ini sama dengan epsilon. Berarti di sini terdapat N sama dengan 128/epsilon. Sehingga untuk setiap M, N bilang lebih besar daripada N. Nah, gitu. Jadi di sini penulisannya ambil epsilon lebih besar daripada 0,
kita pilih N-nya adalah 128 per epsilon. Dari sini, untuk setiap Mn anggota bilangan asli yang lebih besar daripada N, berlaku seperti ini. Nah, pemilihannya di sini berarti si epsilonnya adalah 128. Epsilonnya 128 per N, atau N-nya adalah 128 per epsilon. Gitu. Sekian pertemuan hari ini.